Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Menurut kamu, kenapa Tuhan kasih privilege ini nih, dikasih blessing ini? Menurut kamu reasonnya tuh apa? Pernah tanya nggak? Nggak pernah tanya, cuma kalau dalam otak aku kayak Tuhan kasih ini karena Tuhan tahu yang terbaik buat aku dan Tuhan pokoknya tahu mau aku gitu sih. Ada pengalaman kamu yang paling berkesan nggak? Apa yang paling berkesan? Dan di mana? Pengalamannya di Trans Studio Bandung. Trans Studio. Apa yang terjadi? Sebenarnya ini perasaannya aku nggak bisa berkata-kata. Saat itu lagi promo Jumbo, aku lagi nyanyi. Saat aku nyanyi itu, sebelum nyanyi lagu terakhir Selalu Ada di Nadimu, dikabarin kalau Jumbo udah nomor 1 di Indonesia. Wow. Dan kagetnya adalah satu Trans Studio tuh hafal sama lagu aku. Dan itu lagi di Trans Studio Bandung. Wow. Jadi kayak, oke, ini film kita nomor 1 di Indonesia dan banyak banget yang tahu lagu kita. Aku bilang sama Kavin dan akhirnya Hai teman-teman, Behind the Story, welcome back sama gue Brian Samuel. Kalian tahu film terlaris sepanjang sejarah perfilman Indonesia? Tahu lah ya, film Jumbo. Dan hari ini kita udah kedatangan main vocal actornya. Si Don, namanya Prince Putirai. Hai Prince, welcome, selamat datang. Iya. Thank you, udah make time. Terima kasih banyak juga. Wah, seneng banget kedatangan Prince. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak. Oke. Tentang experience kamu. Yep. Yang tadi cuma cover-cover di sosmed okay. sama keluarga gitu ya. Sekarang kamu berasa nggak sih jadi superstar? Puji Tuhan banget. Makanya kayak gak bisa bayangin jujur aku kayak ternyata apalagi Jumbo karena udah jadi film terlaris Indonesia sepanjang masa kan. Jadi kayak masih bingung gitu. Ini aku mimpi atau enggak ya? Kayaknya aku harus tampar diri aku kayak gimana. Kayak aku gak tahu kalau ternyata Tuhan tuh baik banget gitu. Kayak mimpi ya? Kayak mimpi. Iya, jadi teman-teman, aku tuh udah ngikutin Prince dan keluarganya itu dari Prince masih kecil banget. Yep. Dari kecil banget aku ngikutin tuh di sosmed. Karena keluarga kamu banyak musisi ya? Lumayan banyak musisi. Dan memang aku juga kerja di bidang musik, terus jadi kayak seru banget nih keluarga. Iya. Tiba-tiba waktu film Jumbo rilis dan original soundtracknya yang dinyanyiin Prince Putirai. Wah, I was like, tepat sekali yang ngisi harus Prince Putirai. Tuhan. Gimana rasanya? Kamu sekarang berapa tahun usianya? Usia aku sebenarnya November ini 12 tahun. Ini 2025 kan. Tanggal berapa ulang tahunnya? 22 November. Oh, oke. Aku juga November, 13. November 13. Oke, kamu usia 12 tahun ini. Iya. Dan satu Indonesia tahu kamu. Bahkan banget itu. Kamu baru pulang dari Malaysia kan? Iya. Kemarin gala premier film Jumbo, gala malam di Malaysia karena bentar lagi tanggal 26 Juni Jumbo akan hadir di Malaysia. Wah, ini kalau teman-teman yang di Malaysia nonton podcast ini jangan lupa nonton Jumbo ya. Betul. Suaranya tuh suara Prince. Iya, suaranya suara aku. Ini si Don. Suara 4 tahun lalu. Suara 4 tahun lalu. Ntar kita bahas tentang productionnya, prosesnya kita bahas. Oke. Tapi Kak Brian mau tahu gimana perasaannya seorang anak 12 tahun dengan exposure sebesar ini di zaman sekarang. Perasaannya gimana? Perasaannya itu sih kayak, wah Tuhan tuh baik banget sama aku. Terus aku kaget, perasaannya jujur aku kaget karena memang cita-cita aku sampai saat ini pengen main film, pengen main film animasi ataupun live action. Tapi ternyata Tuhan kasih yang lebih, luar biasa. Jumbo jadi nomor 1 di Indonesia. Jadi kayak
puji Tuhan banget, dan aku bangga banget kepada semua yang udah support aku, support Jumbo, dan pokoknya support semuanya. Pas kamu dengar suara kamu pertama kali di layar lebar, di bioskop, itu perasaannya gimana? Berasa kayak aneh dengar suara sendiri, apa kayak wah seru banget? Apa yang di pikiran kamu tuh pertama kali nonton? Pertama kali nonton kan biasa di bioskop tuh ada kayak Dolby all around. Nah itu kan all around-nya kan kalau kita nonton bioskop kan biasa, oh santai, oh udah mau mulai nih. Ini aku yang kayak kaki aku udah begini, kaki aku udah geter-geter gitu. Terus waktu saat nonton filmnya kayak filmnya ajaib sih, memang bikin aku yang maksudnya susah untuk nangis, malah nangis di situ lumayan, bukan nangis yang bukan, cuma meneteskan air mata, jadi keren banget sih. Happy ya? Happy banget. Oke. Kamu dari dulu sampai sekarang pernah kebayang nggak bakal ada di posisi ini hari ini? Atau dulu cita-citanya apa deh? Cita-cita aku dulu memang musisi sih. Pengen jadi musisi, pengen jadi aktor, pengen jadi penyanyi, dan kesampaian. Iya. Jadi rasanya seneng banget pastinya. Jadi dari dulu sebenarnya nggak kebayang ada di posisi ini. Tapi memang cita-citanya ya di dunia musik ya? Iya, cita-cita aku pengen, dulu karena memang papa aku ngeband ya, jadi cita-cita aku pengen jadi anak band gitu. Ini papa berdatang nih, halo. Oh ya, halo. Jadi production-nya ini udah lama? 5 tahun lalu, udah lama. Suara yang kita dengar di bioskop itu suara kamu usia berapa? Suara yang kita dengar di bioskop umur 6 mau 7. Sekarang kamu 12 tahun? Sekarang aku tahun ini 12. Jadi produksinya memang panjang ya, Jumbo ini? Panjang sih. Melibatkan banyak animator kreatif dan lain-lain ya. Boleh ceritain nggak, Prince? Awalnya kamu terpilih itu seperti apa? Terus proses produksinya gimana? Silakan, Prince. Awalnya aku sering banget cover sama abang, papa. Aku panggil abang Reno Putirai, Bung. Terus papa juga. Aku sering banget cover pakai gitar saat itu, dan aku lagi cover di Api Unggun, main gitar di samping mama dan aku nyanyiin lagu. Sutradara dari film Jumbo, Kak Rian, lihat aku. Di saat itu sosial media lihat aku, dan kata Karian dengan sedetak jantung gitu, Karian kayak mikir, oh ini karakter Don gitu. Langsung tepat ini langsung jadi akhirnya aku dipanggil untuk casting. Setelah 1 bulan kemudian aku dipanggil untuk jadi Don. Jadi mereka udah, kalau kamu bilang mereka udah punya sketch visualnya Don ya? Iya, mereka jadi bukan mereka buat karakter Don, bukan mereka buat karakter Don dimiripin kamu, dimiripin aku, tapi mereka buat karakter Don dan gak sengaja ketemu aku. Terus tahu kamu bisa nyanyi, langsung this is the guy. This is the guy, ya. Abis kamu ikut apa? Casting? Iya. Abis itu mulai langsung production. Kita reading dulu. Reading. Jadi sebelum bikin original soundtrack, ceritanya udah ada duluan? Ceritanya udah ada. Original soundtrack itu sebenarnya udah ada idenya kalau nggak salah. Dan setelah beberapa tahun, kayak 1 tahun kemudian lah habis isi suara, baru kita take lagunya. Jadi udah ada cerita dulu, baru original soundtracknya jadi. Terus waktu proses rekaman, pertama kali kamu dikasih dengar lagunya, itu versi yang sekarang kita dengar di publik apa bukan? Waktu apa? Waktu kamu pertama kali dikasih dengar lagunya, demonya, itu lagu udah jadi seperti yang kita dengar di publik atau masih beda? Kalau di aku udah jadi yang kayak didengar publik. Itu udah. Cuma aku sempet denger gitu, awalnya bukan kala nanti
Bagaikan datang angin akan buat kau goyah. Tapi Enak suaranya. kala nanti bagaikan datang angin akan buat kau goyah. Oh, awalnya gitu. Maafkan, hidup memang ingin kau jadi lebih kuat. Oke. Gitu. Awalnya Jadi, gitu. awalnya gitu. Aku pernah denger. Cuma waktu dikasih demo yang udah direkam, udah nadanya udah persis kayak gitu. Oke. Nah, jadi sekarang waktu proses rekaman nih, kalian mau tahu nih, waktu kamu proses rekaman, challenge-nya apa aja? Kamu grogi nggak? Atau kan kamu terlibat ketemu sama orang-orang hebat dan lain-lain. Itu gimana tuh suasananya? Awalnya minder sih, kok aduh jago semua. Aku masih belajar karena memang ini Jumbo ini film pertama aku dan film animasi pertama aku. Jadi aku kayak lumayan harus belajar banyak dan aku orangnya dulu grogian. Aku bisa dibilang malu ketemu orang gitu. Jadi dulu aku bukan yang kayak ekstrovert atau kayak gimana. Dulu tuh aku pendiam banget. Aku kalau ketemu orang dulu kecil-kecil bisa nangis. Jadi rasanya tuh kayak aduh aku bisa gak ya. Jadi akhirnya aku bisa ngelewatin dengan cara aku belajar. Aku diajarin juga sama sutradaranya Karian gitu. Oke, awalnya grogi ya? Iya, dan kedua tantangannya adalah aku gak boleh makan gorengan, minuman dingin. Kamu suka tapi? Gula-gula, suka, sebatas suka sih, bukan yang kayak Harus gila-gila. Cuma emang enak banget dan rasanya aku harus berhenti makan itu. Sebenarnya dikurangin makan itu rasanya kayak aduh capek banget rasanya gitu. Oke. Itu waktu rekaman. Rekaman berlangsung berapa lama? Kenapa? Rekamannya berlangsung berapa lama? Oh, rekamannya berlangsung 2 bulan lah kalau aku. 2 bulan? Iya. Oke. Kalau dari sisi cerita, kamu kan reading tuh tentang Don. Iya. Menurutmu karakternya si Don itu mirip kamu apa beda banget? Mirip banget. Oh ya? Parah, mirip banget. Gimana tuh bisa mirip? Jadi Don itu kan karakternya lihat dari muka mungkin ya. Muka aku, rambut aku, badan aku. Itu mirip banget sama Don dan juga kedua sifat. Don itu bisa dibilang pantang menyerah. Terus pengen buktiin ke temen-temennya kalau dia bisa ngelakuin yang hebat gitu. Aku juga pengen, rasanya tuh kayak pengen ngebuktiin teman-teman aku karena dulu tuh aku jujur aku sering diejek gendut. Dulu aku diejek gendut dan aku pengen buktiin ke teman-teman aku kalau aku gendut tapi anak-anak gendut juga bisa nyanyi loh. Kayak gitu. Aku kayak pengen buktiin mereka gitu. Wow. Oke, ada scene yang menurut kamu susah nggak yang harus di-take berulang-ulang? Scene-nya yang harus di-take berulang-ulang gak ada sih. Kita sebenarnya take berulang-ulang, memang take berulang-ulang karena notasinya beda-beda. Jadi kita take notasi tuh ada 5 notasi gitu. Jadi kayak halo, terus halo, kayak hai, kayak gitu-gitu. Jadi kadang aku improv sendiri gitu. Oke. Jadi tantangannya apa tuh? Kalian bayangin syuting satu film sepanjang itu, terus mesti nge-take, mesti nyesuain moodnya, nyesuain visualnya. Tantangannya tuh apa, Prince? Sebenarnya visualnya belum dibuat. Jadi skrip dulu, kita isi dulu, baru dibuat animasinya. Visualnya tuh ngikutin visualnya audio. ngikutin audio aku. Cuma kan tetap harus ngebayangin karakternya kan. Jadi jujur lumayan susah sih karena kita gak bisa lihat karakternya kalau sedih kayak gimana. Jadi kita harus ngebayangin. Dan kita juga harus ada praktek adegannya. Nah lucunya adalah beberapa adegan itu yang aku gerak atau kayak gimana dimasukin ke animasinya. Jadi mereka juga mungkin bisa kayak jadi animasinya kayak gini. Jadi ada ide gitu. Pertama kali kamu baca tentang karakter si Don nih, kamu kebayangnya dia tuh mirip karakter siapa? Atau ini gua banget nih. Ada kebayang nggak mirip karakter yang lain?
Don sebenarnya kan belum ada visualnya nih masalahnya. Belum ada visual. Mirip aku sih. Oh iya, kamu berasa tuh. Kayak anak yang karena kan di skrip udah ada yang kayak duduk hentakan. Oh kayaknya dia mirip aku deh. Kalau aku kan duduk gitu loh. Jadi kayak ada hentakan yang harus aku gitu. Jadi I see. Kayak terus dari cara ngomong juga mirip banget sama aku sih. Boleh bocorin nggak, kasih gambaran ke kita suasana behind the scene-nya. Jadi waktu kamu rekaman, kamu pakai baju apa, ruangannya seperti apa. Karena kita pengen juga tuh bayangin suasana pembuatan ini. Suasana pembuatannya. Jadi sebenarnya di depan aku itu mic, terus di samping skrip, di sana juga skrip. Jadi kita bisa lihat dua-duanya. Cuma kan kalau kesini jadi suara kurang kerekam kan. Jadi kita bisa lihat di layar. Nah di layar itu ada beberapa scratch, ada beberapa sketch, dan ruangannya pokoknya gelap gitu, tegang, dingin tangan aku gitu. Sebenarnya yang aku pakai kayak baju gitu, kenapa aku bisa mirip banget sama Don? Itu karena outfit kita hampir sama. Kebiasaan aku tuh celana pendek sama kaos gitu, celana pendek kaos. Jadi saat itu aku sama sutradaranya Karian disuruh bayangin. Oke, tutup mata, kamu bayangin Don lagi kayak gini. Udah, rekam gitu. Udah lagi bayangin, udah rekam. Pokoknya sutradaranya cuma bilang, pokoknya kamu harus bayangin dia kayak gimana dan terserah kamu pengen ngomong apa gitu. Kamu di direct nggak untuk bisa menginterpretasikan setiap skripnya? Oh iya, di direct total. Nah, di directnya tuh kayak gimana sih? Sutradara directnya kayak lebih fun atau lebih sedih? Yang direct aku ada dua. Yang direct, yang pertama yang direct untuk isi suaranya ada Om Cicis sama Karian juga. Kalau Karian kan maksudnya yang lebih fun, kalau Om Cicis yang praktekin ke aku. Oke. Ada line yang kamu masih ingat nggak dari film Jumbo? Kalau kita menang, aku nggak bakal diledekin Jumbo lagi. Temenku jadi banyak deh. Seru banget. Ketawanya udah lumayan berubah. Gitu sih. Kamu belajarin nggak sih voice acting gitu? Diajarin nggak, apa itu emang natural aja? Kamu di direct ya kamu coba? Atau natural. Belajar? Aku natural? Belajar juga kayak karena papa sering bilang coba lihat di situ di YouTube gitu. Lihat di YouTube kan banyak kan kayak behind the scene orang isi suara. Iya. Jadi aku lihat dari situ juga dan diajarin sama Om Cicis dan Karian juga. Jadi ada natural, ada belajarnya juga. Waktu kamu take sempat ada berasa kayak sempat ada kesel, marah, capek, apa selalu fun all the way? Selalu fun sih karena memang cita-cita aku. Ya, cita-cita aku main film. Oke, dan sekarang kamu lagi super sibuk ya? Puji Tuhan. Dari kemarin tuh aku ikutin story-nya Prince, baru main ke Malaysia, pergi terus ya, wah sibuk banget. Abis ini pun kamu masih ada acara lagi ya? Abis ini ada acara. Nah, pertanyaanku tuh, kamu sampai detik ini udah sempat ngerasain jenuh belum? Terus digangguin orang, dimintain foto, lagi berkegiatan, lagi makan? Pernah sih, apalagi di mall. Saat lagi di mall, sebenarnya aku nggak terganggu. Memang aku orangnya suka banget sama foto. Oke. Aku suka banget sama foto, jadi kecil-kecil itu kalau udah ada kamera, langsung bergaya. Yang ngajarin siapa? Papanya? Enggak, papa malah kalau foto kan nggak suka ya? Senyum doang gitu, gak ada gaya. Nah aku tuh gaya tangan mau kayak gimana, gini mau kayak gimana, pokoknya ekspresif banget kalau udah ada kamera. Gitu. Kamu lihat siapa sih? Lihat pengaruh kamu dapat pengaruh ini tuh dari siapa? Nggak tahu. Suka perform, suka tampil. Kalau perform dari papa. Dari papa. Jadi papa sempat konser bareng Om Mandirianto saat itu tahun 2019. Ya kan ya 2019. Tahun 2019. Terus saat malam itu aku lihat papa nyanyi. Papa nyanyi kan biasa papa main band sambil main gitar nyanyi kan ya. Ini papa nyanyi sendiri.
Dan paginya aku nggak tahu kenapa, paginya aku hafal lagu yang papa nyanyiin. Oke. Iya. Oke. Jadi terus opa aku cover sama aku saat itu diposting sama kakakku, Kak Regina, opa aku, Iya. opa Ricky. Jadi opa main gitar, aku nyanyi, dan saat diposting lumayan viral Oke. gitu. Balik ke pertanyaan tadi, sempat jenuh nggak dengan kegiatan harus datang podcast, nyanyi sana sini, dimintain foto orang-orang, terus privasinya diikut campurin sama semua orang, dikomenin orang-orang. Karena memang tadi suka foto, cuma yang bikin capek adalah kalau saat lagi melakukan kegiatan gitu. Kayak lagi makan, bener banget kalau lagi makan kadang ada yang minta foto. Kan orang maksudnya minta foto, orang sadar dong, oh berarti itu Prince Putirai, kita minta foto juga jadinya orang ngantri. Dan aku gak ada tempat untuk makan gitu jadinya. Kamu gak ada manajer yang gak bisa tunggu Prince kelar gitu nggak? Oh enggak, aku paling gak bisa orangnya begitu kayak tunggu Prince kelar atau yang orangnya tegas gitu. Gak boleh gitu. Aku malah kayak masa begitu sih, kasihan lo orangnya gitu. Karena papa selalu ajarin. Jadi aku pernah goes to school buat promo Jumbo dan banyak banget yang pengen minta tanda tangan. Papa bilang, kamu keluar deh. Nah, kamu bayangin kalau kamu lagi di posisi mereka. Gitu. Wow. Ini tapi kita juga mesti tahu diri ya. Kalau misalnya ketemu lihat siapapun yang nggak cuma Prince ya, siapapun public figure yang lagi sama keluarganya, lagi waktu private, ya jangan ganggu, kecuali misalnya lagi free, lagi santai, ya boleh lah minta foto. Kitanya juga mesti tahu diri gitu ya. Oke. Terus selama kamu semakin terkenal nih, komen apa dari netizen yang sangat mengganggu kamu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak. Kok bisa nggak ada? Karena menurut aku ya, komen netizen malah bukan bikin sakit hati kalau menurut aku. Gimana tuh? Bikin aku ketawa. Komen-komennya bikin aku ketawa gitu. Contohnya? Contohnya aku sempet cover dengan Gempi. Sama Gempi. Dan tiba-tiba ada yang komen, Kak itu siapa di sebelah Gempi? Kata netizennya Gempa. Nah aku ketawa-ketawa aja. Wah Gempi bisa cover sama Gempa gitu. Ya ampun, netizen tuh emang ada-ada aja. Emang ada-ada aja, tapi yang bikin aku, sebenarnya aku juga kaget sama netizen sih. Karena kok bisa ide begini, Gempa, kayak gimana kan maksudnya kreatif banget sebenarnya netizen tuh. Terus kalau mau jadi public figure juga jangan baper ya. Iya bener, kita malah bercandain aja. Itu resikonya lah ya kalau mau terkenal ya diomongin orang ya. Tetap ada resikonya. Kalau kamu di sekolah? Di sekolah? Sejak kamu Jumbo meledak, teman-teman dan guru-guru ada yang berubah nggak ke kamu? Enggak. Sama aja? Tetap sama aja. Karena apa ya, mereka nganggep aku mungkin main film atau nyanyi, cuma aku tetap murid mereka gitu. Kalau teman-teman aku juga sama, kayak kamu main film, kamu kayak gimana, tapi kamu tuh udah kenal aku dari kecil gitu. Jadi kayak udah biasa aja, bukan yang kayak Prince foto dong, Prince foto, biasa aja temen-temen. Kamu tapi kalau ditanya sama orang nih saat ini ya, kan kamu masih muda, masih perjalanannya masih panjang. Tapi at this point, kalau orang tanya siapa itu Prince Putirai? Musisi, penyanyi, aktor, siapa Prince Putirai? Prince Putirai itu saat ini anak kecil, dia bilang anak kecil, dan yang bercita-cita ingin menjadi penyanyi, aktor, musisi. Anak kecil yang bercita-cita jadi penyanyi, aktor, dan musisi. Dan terakhir, kamu juga habis rilis lagu baru ya? Iya. Boleh ceritain nggak itu lagunya tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan sih. Jadi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Itu kalau nggak salah diambil dari
Mazmur 127 atau Mazmur 27 gitu. Oke. Jadi yang aku tangkap kayak semua yang kita lakukan gak mungkin berhasil kalau bukan Tuhan yang bantuin kita juga gitu. Judul lagunya Karena Cintamu. Ini baru rilis. Baru rilis. Itu bisa didengerin di mana aja, Prince? Udah belum ya? Aku terakhir lihat masih di YouTube. Oke. Dan kayaknya bentar lagi bakal rilis di semua platform digital. Oke, jadi baru rilis lagu rohani ya? Iya. Tadi apa judulnya? Karena Cintamu. Karena Cintamu. Didengarkan teman-teman di YouTube udah ada gitu ya. Iya. Itu lagu siapa yang ciptain, Prince? Itu lagu Pak Pendeta Albert. Pak Pendeta Albert. Iya. Dari Impact ya? Dari Impact Musik, betul. Oke, yang bikin musik juga Pak Pendeta Pak Albert. Pendeta Albert juga. Kamu manggilnya Opa? Opa, seharusnya aku panggilnya Opa. Opa Albert. Oke, keren. Upcoming project. Kamu lagi ada mau ngerjain apa lagi? Apa ya? Sebenarnya masih bebayang gitu sih. Aku pengen buat single. Pengen buat single? Pengen buat single sendiri. Sebenarnya aku ada single rohani, Anugerahmu judulnya. Tapi aku pengen bikin single tentang persahabatan. Oke. Karena aku punya temen tuh udah sahabatan dari kecil, dari umur kita 3 tahun dan sekarang 12, berarti 3 kurang 12, 9 tahun ya kita sahabatan. Ya berarti persahabatan ini tuh berarti banget gitu. Pengen buat lagu yang bertemakan tentang itu. Oke, tentang persahabatan. Kamu tuh tipe orang yang, ini kan nama kamu lagi viral nih di mana-mana. Iya. Tipe yang, ini momentum nih, harus dimanfaatin. Pikirin lagi apa yang selling, apa yang menjual. Atau kamu tipe yang, berkarya aja. Kayak nge-flow aja, berkarya. Kamu tipe yang mana tuh? Karena kalau seniman, musisi gitu ya, kan ada yang seniman bisnismen, ada yang seniman artis gitu. Kamu tipe yang mana? Aku tipe yang dua-duanya jujur. Dua-duanya gimana tuh? Dua-duanya. Jadi kalau yang kayak wah ini lagi naik, jadi kita harus pokoknya hantam terus atau cover lagunya. Kayak itu mungkin papa sih. Papa yang selalu kayak semangatin aku bantu buat pikirin momentum. Oke. Aku juga orangnya yang kayak konten, aku buat lagu bukan buat kayak aku pengen viral atau kayak gimana. Aku buat lagu supaya lagu ini tuh buat teman-teman aku. Terus kalau aku pengen ciptain lagu nanti, kayak lagu-lagu ini tuh buat papa mama gitu. Jadi bukan yang buat kayak pokoknya lagu ini harus viral. Aku cuma pengen buat lagu yang ini buat semua orang yang dengerin, supaya semua orang tuh kayak ngerti gitu tentang lagunya. Jadi dua-duanya ya? Dua-duanya. Jadi harus tetap tulus, tapi juga harus tetap smart memanfaatkan momentum. Oke. Kamu kalau di dunia acting, kamu harapannya pengen main di karakter yang seperti apa in the future? In the future, yang kamu penasaran? Aku pengen jadi penjahat? Yang penasaran banget. Jadi? Pertama itu. Menjadi penjahat? Pengen jadi penjahat. Aku pengen banget jadi penjahat. Oke. Yang kedua, aku suka nonton film zombie. Kayaknya aku Bekasi banget ya. Aku sama. Iya. Saya juga orang Bekasi. Zombie, iya. Zombie lah iya. Jadi anak Bekasi nih. Iya. Zombie, dan aku pengen banget jadi zombie. Oh iya? Aku pengen yang kayak wah gitu. Sama aku pengen yang protagonis dan antagonis. Jadi aku mainin dua karakter dalam film yang sama gitu. Jadi dari antagonis ke protagonis gitu. Punya aktor favorit gak? Om Joe Taslim. Oh ya? Iya. Kamu mau film action juga mau? Itu favorit aku film action sih. Oh really? Iya. Joe Taslim. Joe Taslim, Om Joe. Kamu ada ngambil course martial art gak? Oh enggak. Aku enggak ambil. Akan nggak? Mau nggak? Mau banget. Cuma kayaknya untuk saat ini nggak usah dulu lah. Iya, nanti kalau udah lumayan bener gitu badannya atau kayak gimana. Karena memang jujur aku gerak aja sekarang udah kayak lama-lama susah kan. Jadi aku harus, sebenarnya kalau aku tuh bukan harus
kurusin badan tapi hidup sehat bisa Iya, dibilang lah. benar. Jadi tetap kalau badanku kebesaran tetap aku harus olahraga gitu. Nah, setelah olahraga itu baru aku pengen belajar. Kalau di rumah, papa mama kamu gimana? Ada komenin apa nggak? Mereka gimana sih parenting style-nya ke kamu? Cerewetin makanan kamu nggak atau apa? Kalau cerewetin makanan aku itu mama banget. Itu mama banget. Kalau papa tuh yang karena saking aku udah kayak oke, berarti aku harus tanya mama kalau makan ini harus tanya mama. Heeh. Papa waktu itu sempat kasih Milo kalau gak salah, Heeh. Milo kotak gitu Iya, susu. iya. Terus nih buat kamu kata papa. Heeh. Pah, emang boleh kata mama? Kata papa, Oh, lah papa nih papa kamu katanya gitu. Papa nih papa kamu. Kamu juga harus ada izin dari papa sebenarnya. Gak cuma mama lucu gitu. banget. Jadi kalau Oke. untuk makanan atau gimana, kalau papa tuh orangnya santai, tapi maksudnya tertib Oke. gitu. Kalau mama cerewet gitu. Oke. Biasa ibu-ibu sih Iya, ya. peduli. Peduli. Jadi papa tuh juga musisi ya? Papa musisi. Ini sekeluarga besarnya Prince ini banyak banget musisi ya? Kalau misalnya teman-teman juga ngikutin, ada Bung Reno, ada Betul. Regina. Ya. Mereka tuh kalau teman-teman nontonin Brian McKnight, buat yang suka Brian McKnight, keluarganya mereka ini juga suka kumpul, kayak keluarga Brian McKnight, nyanyi-nyanyi, praise and worship gitu ya? Iya, kita praise and worship juga karena di gereja aku juga pelayanan di gereja ya. Setiap hari Minggu di ibadah utama aku main drum dan satu stage tuh isinya keluarga semua. Basis om, Oke. gitaris papa, keyboardis dan pianis, abang dan opa. Wow. Aku tuh inget satu video, kan aku ngikutin konten kamu, keluarga kamu banget tuh. Waktu kamu kecil banget kamu main drum. Wah, lucu banget kayak Oh, itu dia very yang ambitious, gebuk sekenceng-kencengnya. itu Lucu banget. alat musik pertama yang aku pelajarin. Oke. Iya, jadi aku suka banget sama drum. Basic alat musik yang aku mainin itu di drum. Oke. Gitu. Sampai aku sempet les juga main drum. Tapi sekarang kamu belajar alat musik lain. Iya. Udah bisa apa aku- aja sekarang? Alat musik. Iya, iya. Aku bisa gitar. Gitar bukan dari papa sih. Aku belajar sendiri di sekolah. Aku ikut eskul band di sekolah. Iya. Bass belajar sendiri. Oke. Piano atau keyboard lagi les. Sebenarnya udah main gitu, cuma Iya. les buat klasiknya, buat Mm-mm. kayak historinya Iya, gitu. iya. Terus gitar, bass, drum, Mm-mm. piano, drum karena memang dari kecil itu sih. Oke, jadi emang suka musik ya? Emang suka musik. Terus, kamu les nyanyi nggak? Sempet les nyanyi. Sekarang nggak? Sekarang karena jadwal sih. Oh. Karena jadwal jadi lesnya bolong-bolong. Oke. Tapi kamu lumayan ngulikin nyanyi nggak sih? Gimana tuh? Teknik wise. Jadi secara teknik kamu ngulikin nggak sih kayak? Secara teknik, kalau teknik aku belajar di les. Cuma karena Selalu Ada Nadimu tuh direkam 4 tahun yang lalu ya. Jadi terus ada high-nya dan itu pakai falset. Aku lupa cara falset karena memang udah gak les. Oke. Jadi gimana ya? Mungkin dulu karena memang aku kecil suara nyanyi karena belum les, jadi nyanyi kayak teriak aja, gitu Iya, doang. iya. Jadi tetap nyampe. Dan akhirnya aku belajar, aku nge-YouTube sendiri, aku belajar, oh ternyata aku scroll sendiri. Aku caranya gini, warm up-nya gitu. I see. Jadi aku belajar sendiri dan akhirnya bisa aku falset. Oke. Kamu kan ngisi lagu Selalu Ada di Nadimu waktu umur 7 7 tahun. Sekarang tahun. udah umur 12. Umur 12. Vokal kamu berubah dong. Lumayan. Nah, kamu tetap bisa nyanyiin di nada yang aslinya. Tetap bisa. Awalnya enggak. Awalnya aku turunin kan nada aslinya itu di D. Ya. Aku turunin jadi C. Oh, tapi sekarang udah bisa nyanyiin di D. Udah bisa. Udah bisa sekarang. Oke. Boleh dengar nggak nyanyi refnya? Boleh. Ntar aku nyari nada. Nah, kamu perfect pitch? Enggak, cuma bisa nyari nada gitu. Hah? Serius? Kayak kalau gak salah. Coba. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit
luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah takkan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Kalau gak salah itu deh. Tepuk tangan warga. Bagus banget. So good. Kalau gak salah bisa deh. Coba Bisa nyari nada gitu. Aku penasaran. Bener ya itu dia? Kalau, tapi kan aslinya turun 1,5 ya? Dari D turun. 1 doang. Kak, sorry. Bener. Sedikit. Iya, karena udah mungkin sering nyanyi lagu itu juga kali ya. Keren. Bisa langsung tepat. Oke, menarik. Jadi kamu tuh belajarin karena vokal kamu berubah seiring bertambahnya usia. Terus kamu pelajarin supaya bisa nyanyi di nada yang dulu rekaman. Iya. Tadinya nggak bisa karena kamu tambah rendah suaranya. Iya, benar. Oke. Waktu kecil suaranya lebih tinggi ya? Waktu kecil kalau nyanyi kan maksudnya karena range-nya masih tinggi, jadi nyanyi kayak takkan tersia. Masih biasa banget, jadi cuma nyanyi biasa kayak nyanyi teriak gitu. Nah sekarang karena udah belajar teknik, susah lagi belajarnya. Ada nggak vokalis favorit kamu yang jadi kiblat kamu kayak, suka banget nih, sampai kebawa style nyanyi kamu kayak dia? Kalau ke bawah style, tetap style aku. Cuma Kak Unmesh. Apa yang kamu suka dari suaranya Kak Unmesh? Apa ya, kayak lagunya aja dan pembawaan nyanyinya sih. Aku susah jelasinnya jujur. Karena Kak Unmesh suaranya kayak spesial. Ya. Karena kan tipe suara ada beda-beda. Dan Kak Unmesh tuh kayak tipe suara Kak Unmesh tuh sendiri gitu. Jadi kayak berbeda dari yang lain dan keren banget. Warna suaranya ya. Warna suaranya, iya. Tekniknya juga hebat banget lah ya. Nah, kalau cewek ada nggak siapa? Kalau cewek siapa ya? Jarang sih. Jarang ya. Unmesh. Aku pengen banget kayak Mariah Carey, whistle. Emang kamu nggak bisa whistle? Nggak bisa. Kayaknya tipe suara kamu tuh bisa whistle loh, nggak bisa ya? Belum belajar aja. Oke. Sekarang Kak Brian mau tahu tentang your spiritual journey. Jadi sebelum Jumbo ini ada, kamu pernah pray nggak sih? Pernah doa, request apa ke Tuhan? Tuhan, pengen dong ini. Ada yang terjawab nggak apa? Salah satunya main film dan jadi penyanyi sih. Main film itu kamu doain dari dulu? Emang pengen? Aku doa kayak, Tuhan, aku pengen jadi aktor yang hebat gitu. Dan terjawab. Aku lumayan juga sering doa. Jadi banyaklah permintaan aku sama Tuhan. Menurut kamu, kenapa Tuhan kasih privilege ini nih, dikasih blessing ini? Menurut kamu reasonnya tuh apa? Reasonnya? Iya, menurut kenapa Tuhan kasih kamu all this blessing? Pernah tanya nggak? Nggak pernah tanya, cuma kalau dalam otak aku kayak Tuhan kasih ini karena Tuhan tahu yang terbaik buat aku dan Tuhan pokoknya tahu mau aku gitu sih. Jadi kalau sampai doa aku nggak terjawab berarti Tuhan bilang no, jangan Prince. Aku tahu yang terbaik buat kamu, kalau menurut aku gitu. Pernah nggak ada hal yang kamu pengen banget tapi nggak terjawab? Sampai sekarang, sebenarnya aku pengen banget punya adik. Karena memang aku masih anak satu-satunya. Tapi kalau menurut aku kayak Tuhan jawab mungkin entar dulu atau enggak. Tapi aku tetap serahin ke Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik kan. Dan kita nggak tahu hari esok gitu. Kalau kamu punya adik, mau cewek apa cowok? Cewek. Aku pengen banget cewek. Namanya siapa? Namanya... Kalau kamu yang disuruh pilih namanya siapa? Namanya... Princess lah, gak apa-apa lah. Itu nama keduanya lah. Nama keduanya lah. Tuh ya, mama dicatat ya. Nama keduanya gak apa-apa lah, Princess. Prince and Princess ya. Princess, cuma bukan yang princess kayak... ada
kayak apanya gitu, princess dalam bahasa apa gitu, mungkin gitu kita pengen buatnya. Aku pengen buatnya. Dan aku pengen banget namain siapa ya? Aku pengen namain, nggak tahu kenapa, Mia. Mia. Oke. Mia. Let's see ya, apakah ntar ada Mia bang? Amin. Amin katanya. Amin. Ini papa maunya nonton. Oke, jadi doa yang belum terjawab itu pengen punya adik. Terus apa lagi? Pengen buat rumah sendiri. Pengen bangun rumah sendiri. Pengen punya mobil sendiri. Oke. Pengen ngebantuin papa mama kalau udah tua. Wow, keren. Oke. Kalau doa Prince yang dari dulu Prince doain yang sudah terjawab sekarang, selain jadi aktor dan jadi penyanyi, ada nggak yang lain? Doanya? Yang udah ke checklist nih, Tuhan udah jawab. Bisa lewatin COVID. Kamu pernah COVID? Pernah, 3 hari. Jadi kayak aku tuh nggak pengen, aku jujur paling benci penyakit. Oke. Kayak, aduh aku nggak mau lah sakit-sakit gitu. Aku nggak mau sakit, dan aku doa Tuhan, aku nggak mau sakit-sakit gitu. Aku nggak mau sakit. Doakan aku supaya selalu sehat, dan kalau aku sakit cepet sembuhnya. Dan saat itu COVID papa mama tuh beberapa hari, dan aku dikasih Tuhan COVID 3 hari. Jadi kayak oke, Tuhan jawab doa aku. Oh, itu salah satu. Banyak lah yang dijawab Tuhan ya. Oke, sekarang kalian juga mau tahu sisi seorang Prince Putirai sebagai seorang teman. Kalau di friendship, kamu tuh orang yang kayak gimana? Pelawak. Oh iya? Pelawak. Kamu ngelucu mulu ya? Aku apa aja bisa dijadiin lawakan. Tapi jangan sekarang. Enggak. Lucu banget. Aku apa aja bisa dijadiin lawakan kalau di pertemanan aku. Oh, ngelawak mulu ya? Justru kalau mungkin orang kira kayaknya Prince tuh orang yang paling pendiam di grupnya, atau orang yang paling biasa aja di grupnya. Justru aku orang yang paling aktif di grup gitu. Ketua geng nih ya? Ketua geng, bisa dibilang ketua geng lah ya. Memang bisa dibilang ketua geng gitu. Oke. Ketua geng. Kabarnya lagi bayangin jadi temennya Prince. Anyway, anak-anak seumur kamu tuh gimana sih? Bercanda, apa yang dibercandain, diobrolin apa? Yang dibercandain omongan orang yang maksudnya apa ya, kayak bukan nggak lucu, maksudnya nggak lucu, cuma kita jadiin lucu gitu. Yang Jayus. Tahu Jayus nggak? Nggak tahu. Jayus tuh gimana? Nggak jadi abort mission. Tua deh nih gua kelihatannya. Pernah denger Jayus? Jayus tuh orang kalau ngelucu nggak lucu, Jayus banget. Nah, itu kita. Gitu kan maksudnya? Iya, kita bercandanya garing, jujur garing banget. Kayak contoh kayak genteng aku rubuh. Wah, kasihan tuh. Dia udah rubuh, berarti dia udah pingsan dong. Itu banteng, kayak gitu nggak jelas. Bahkan ya nggak nyambung gitu. Terus kadang kalau itu banteng, terus apalagi, wah bunyi dong, lonceng. Terus tiba-tiba yang aku nggak tahu balasannya apa. Wah, itu makanan yang sering di kulkas tuh. Apa? Buah. Gak nyambung. Ngerti. Itu tuh bercandaan industri, tau gak? Bercandaan industri. I see. Gitu lah. Oke. Di pertemanan. Kalau kamu pertemanan kayak gitu, kalau kamu sebagai pengguna sosial media, kamu orang yang sering scrolling atau sering komenin orang, atau kamu gimana? Sosmed apa yang paling sering kamu pakai? Instagram. Dan TikTok. Kamu sering nge-scroll? Sering. Aku juga bukan yang orang yang cuma buat karya doang, tapi aku juga liatin karya orang. Kalau di algoritma sosmed kamu yang keluar apa aja? Makanan. Yang keluar makanan. Keluar mukbang. Kamu emang suka makan ya? Emang suka makan, yang keluar mukbang, terus piano, gitar lagi dijual gitu. Terus musik, makanan, apa lagi yang keluar? Hal-hal yang lucu sih. Gym gitu nggak keluar gym?
mungkin lagi hype-nya sekarang ya. Lagi Keluar. hype-nya keluar, ya. tetap keluar. Cuma tetap kalah sama mukbangnya. Tetap ada rasa gitu. Aku pengen, wah gym keren nih. Kayaknya aku Oke. pengen suatu hari nanti gitu. Oke. Kalau aku, ya pokoknya kalau aku udah besar gitu, aku pengen gym juga. Cuma tetap 20% algoritmanya gym, 80%-nya tetap mukbang. Oke. Gitu. Oke. Nggak apa-apa. Iya. Aku juga gitu kok. Oh, Makanya iya. Rekomendasi tempat makan. Rekomendasi makanan tempat baru, makan di banyak. luar kota Betul, gitu. betul. Kalau lagi liburan, kadang nge-scroll TikTok ya, Iya. cari gitu kan makanan favorit di luar kota, Betul. atau gimana. Makanan favorit kamu apa? Kasih 3 top teratas makanan favorit kamu. Kayak the rest of your life cuma boleh makan 3 makanan ini apa? Sushi. Sama. Terus? Oke, yang pertama sushi. Semua sushi, Oke? apapun itu. Makanan Padang. Mm-mm. Yang kedua, mangga. Sushi, Padang, Mangga. mangga. Oh, mangga mah orang tua kamu. Bangga. Wah, udah mulai jayus. Gitu nggak? Enggak, ya itu jujur gitu sih. Jujur, tapi yang kita jokesnya yang orang tua bikin bangga, diam dulu 10 detik, baru ketawa gitu, Oh, gitu. katanya. Gitu ya obrolannya ya? Pertemanan awkward. Bisa lah aku berteman sama teman-teman kamu. Tapi dengan sibuknya kamu ini, kamu punya waktu nongkrong sama teman-teman? Apa? Punya, tetap kita liburan bareng. Kapan? Kadang kita keluar negeri bareng. Oh, kalau Iya, libur panjang. Libur panjang. Oke. Pergi-pergi bareng, tetap sama orang tua Iya, gitu. Jadi kadang juga makan bareng. Kita sering ngumpul kalau lagi Natal sih. Sering-seringnya ngumpul. Oke. Prince main game nggak? Main, tetap main. Sama teman-teman ada main game apa bareng? Aku main FIFA. Main FIFA sama FIFA doang. FIFA doang? Bentar. Mobile Legends, FIFA, Fortnite nggak Mobile main? Legends, Fortnite gak main. FIFA terus apa ya? Dulu kecil-kecil Free Fire. FF. Tapi udah aku hapus. Oke. Jadi sekarang mainnya FC25 juga aku mainnya jarang juga. Jadi lebih banyak scroll sosial media sih sekarang. Buat nambah referensi juga kali ya, Iya. sosial media. Jadi kesibukan kamu selain nyanyi dan keliling dan podcast, selain jadi public figure, Prince ngapain? Kesibukannya? Di rumah tuh ngapain? Oh, di rumah sebenarnya ngapain ya? Kalau yang aku lakuin kegiatannya sibuknya apa ya tetap sekolah. Cuma kalau Iya. di rumah kerjaanku Main musik bangun terus kah pagi. apa enggak? Oh, enggak. Aku suka musik cuma bukan yang kayak wah tiap pagi bangun main musik. Iya. Tetap kan aku juga harus ada kayak nonton TV-nya, terus aku belajar gitu. Aku di rumah sorry aku jarang belajar. Jadi aku di rumah jarang belajar. Aku belajar di sekolah karena aku tipe yang masuk ke kuping doang. Iya, yang kayak udah belajar gitu, contohnya matematika rumus ini bla 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 bla. Oke, udah masuk gitu. Nanti diinget-inget sebelum ujian. Kalau aku gitu. Belajarnya gitu, nggak pernah belajar nyatet kayak gitu. Aku orangnya jujur, mohon maaf, aku malesan. Tapi sekarang karena memang aku harus belajar karena memang aku sering izin kan dan aku setiap ujian nilai aku dipotong 20% gitu. Jadi aku harus belajar banyak. Jadi sekarang aku udah mulai gitu catet setiap kali miss ngomong gitu aku catet. Kamu kidal? Kidal. Oh iya, dari tadi aku gini ya. Iya. Iya, aku kidal. Oke. Jadi kegiatan kamu apa selain sekolah dan musik dan ya normal aja ya nonton hari-hari ya? Iya, nonton hari-hari. Kegiatan aku yang pengen aku lakuin sebenarnya pengen banget basket sih. Ya karena memang papa jago banget basket. Oke. Ada om 2, yang pertama dari pemain jadi coach, yang sekarang jadi pemain di IBL. Sama sebenarnya olahraga karena juga aku lihat gitu, papaku tuh
Opa Rocky. Hmm. Ya, Opa Rocky pemain timnas dulu gitu. Oke. Jadi kayak oh banyak ya olaragawan. Oke, aku pengen main basket lah sebagai hobi tapi bukan Oke. sebagai cita-cita tapi hobi. Jadi terlepas dari dunia kamu sebagai public figure ya hari-hari ya anak kecil biasa lah ya. Anak kecil biasa. Oke. Aku anak kecil yang tetap main gadget gitu. Oke. Anak kecil yang apa ya? Kayaknya aku anak kecil yang luar biasa sih. Kalau anak kecil kan makan, mama marah nih. Kalau aku berhenti makan, mama marah nih. Gak usah disuruh Nggak makan usah ya. disuruh makan, udah pasti makan kalau aku mau Oke. ditawarin. Oke, sekarang kalau kamu sebagai public figure, kamu kan udah keliling terus nih. Nggak Iya. cuma keliling kota sampai keluar negeri ya. Keliling. Ada pengalaman kamu yang paling berkesan nggak? Dari jumpa fans, nyanyi, preskon, apa yang paling berkesan? Dan di mana? Pengalamannya di Trans Studio Bandung. Apa yang terjadi? Ini apa? Sebenarnya ini perasaannya aku nggak bisa berkata-kata. Saat itu lagi promo Jumbo, aku lagi nyanyi. Saat aku nyanyi itu, sebelum nyanyi lagu terakhir Selalu Ada di Nadimu, dikabarin kalau Jumbo udah nomor 1 di Indonesia. Wow. Dan di situ kita masih, aku dan teman-teman yang lainnya, kayak gak bisa bayangin, tetap senyum cuma kayak, kita nih lagi ngapain ya? Kayak gitu mimpi ya. kayak mimpi dan kita bengong, kita bener-bener bengong di stage, kita bengong tapi sambil senyum-senyuman. Jadi MC ngomong kita cuma Masih nggak percaya ya? Kayak, beneran. Terus akhirnya kita baru mau meneteskan air mata tuh saat kita perform lagu terakhir. Wow. Jadi kan aku juga buat koreonya kan, kayak kau selalu terus pokoknya gitu. Dan kagetnya adalah satu Trans Studio tuh hafal sama lagu aku. Dan itu lagi di Trans Studio Bandung. Wow. Jadi kayak, oke, ini film kita nomor 1 di Indonesia dan banyak banget yang tahu lagu kita, aku bilang sama Kak Queen. Dan akhirnya kita berempat saat itu, Ini Kak Queen Kak sama Adiat, ya? iya. Oke. Kak Adiat, ada Kak Emma Diat, terus Graciela Abigail, Kak Queen Saman, dan aku di saat itu kita lompat-lompat gak jelas. Kita selesai itu tirai ditutup, kita lompat-lompat gak jelas dan sampai udah pelukan atau kayak gimana karena aku meneteskan air mata, Kak Adiat meneteskan air mata, Kak Queen meneteskan air mata, Grace meneteskan air mata dan semuanya meneteskan air mata. Itu kayak masih mimpi sih. Kayak masih mimpi. Jadi yang berkesan waktu lagi itu termasuk promo-promo lah ya. Termasuk promo-promo. Lagi promo, terus filmnya jadi nomor 1 se-Indonesia sepanjang sejarah perfilman. Bener. Baru tahu ini big deal gitu. Ini kayak Itu baru kayak pernah gak sih Kak rasain mimpi kayak mimpi gitu, lagi tidur disuruh tidur, mimpinya bangun dari tempat tidur melakukan kegiatan gitu, rasanya tuh begitu. apa hal yang paling nice yang pernah kamu terima dari fans kamu? Hal yang paling nice. Yang mereka pernah ngapain? Atau ngasih apa? Apa ya? Sebenarnya barang yang pertama, ya barang juga karena mereka kayak maksudnya fans gitu kan. Kasih barang ini buat Prince, terima kasih. Dan juga ada beberapa yang pengertian. Kayak aku Gimana lagi tuh? makan gitu, mereka tungguin dulu. Right. Mereka tungguin dulu, pokoknya mereka udah lihat gitu. Terus kalau aku udah ngapain gitu, aku udah selesai melakukan kegiatan, baru mereka minta foto gitu sih. Jadi mereka lumayan ngerti sih, oh Prince lagi kayak gini. Dan itu yang buat aku kayak, keren ya, keren banget ternyata. Mereka juga bisa ngerti gitu. Apa pesan kamu buat ibu-ibu yang suka cubitin pipi kamu kalau ketemu? Silakan. Yang pertama, kulit aku sensitif. Terus? Yang pertama enggak, tapi emang kulit aku sensitif. Yang pertama. Dan kedua, aku udah pernah mengalami cubitan. Cuma kalau cubit, tolong cubit bohongan, ibu-ibu semua. Karena aku pernah dicubit Beneran? keras gini. Gemes banget tuh pasti orang. Dan akhirnya lumayan aku kayak, kok sakit setelah ini, setelah promo waktu itu lagi ke bioskop-bioskop.
dicubit ibu-ibu terus aku nyampe mobil kita mau lanjut lagi kemana gitu. Kok sakit? Ya ampun. Perasaan karena kalau kita cubit gini kan rasanya kayak cuma tekanan gitu doang kan. Terus saat ini kok sakit banget sih rasanya. Membekas ya. Membekas. Jadi tolong ibu-ibu bantu aku supaya aku malah di sini kulit aku cabi. Jadinya cabi. Jadi tolong aku pengen kurus gak terlalu cabi gitu. Jadi jangan cubit karena itu bisa termasuk kekerasan juga lah. Iya, jangan cubit-cubit. Public figure jangan dicubit-cubit ya. Ampun lucu banget. Nggak cuma public figure sih. Semua orang Semua orang kalau dicubit juga rasanya pasti kayak kenapa sih gitu. Terakhir, sebenarnya kita kabarnya pengen ngobrolnya masih panjang. Cuman waktu kita terbatas dan kamu juga mau ada acara lagi. Terakhir, minta pesan kamu buat anak-anak Indonesia yang punya banyak mimpi. Oke. Silakan ke situ. Pesannya jangan menyerah mengejar mimpi kalian. Pokoknya jangan menyerah kejar cita-cita kalian. Karena bersama Tuhan kalian pasti bisa ngejar cita-cita dan mimpi kalian. Jadi usaha kalian nanti kalau kalian udah besar, usaha kalian pasti tidak akan mengkhianati hasilnya gitu. Oke, Prince, thank you so much buat waktunya. Makasih ya, Kak. Senang banget ngobrol sama Prince. Thank you juga buat kakak-kakak di belakang. Teman-teman, thank you udah nonton sampai ending episode ini. Inilah Prince di balik tokoh Don di film Jumbo. Thank you. I'll see you guys the next episode. Bye guys.